Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek keperilakuan pada etika akuntan, di mana anggotanya terdiri dari Hairul Amri, Sania Yudisti, dan Mega Angelina. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sania Yudisti. Yang pertama yaitu adalah kasus korporasi. Jadi teman-teman, ada banyak kasus mengenai manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Hal ini dilakukan karena akuntan tersebut tidak independen, profesional, dan tidak memahami kode etik menjadi seorang akuntan. Sebagai contohnya, banyak sekali akuntan publik yang membuat laporan keuangan palsu, di mana sebuah perusahaan itu yang seharusnya perusahaannya itu rugi malah diubah menjadi untung. Nah, seharusnya kasus-kasus seperti ini tidak perlu terjadi apabila seorang akuntan tersebut bekerja secara profesional dan mempunyai pengetahuan serta pemahaman dan serta menerapkan aturan etika yang berlandaskan pada standar moral yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada dilema etika. Nah, di sini dibilang bahwa dilema etika itu muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Jadi maksudnya, akuntan itu kan merupakan sebuah profesi yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat, di mana akuntan dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi etikanya serta harus memiliki komitmen moral yang tinggi. Jadi akuntan juga sering berhubungan nantinya kepada auditor, contohnya dalam pelaksanaan aktivitas audit. Nah, dalam aktivitas audit ini seorang auditor seringkali berada dalam konflik audit. Nah, contohnya saat auditor mengungkapkan informasi klien yang tidak diinginkan oleh klien. Maksudnya tuh ada informasi klien ini yang akan diungkap auditor, tetapi klien ini tidak ingin informasi tersebut diungkapkan. Nah, disitulah aktivitasnya akuntan dan auditor ini sering melakukan aktivitas. Nah, pada saat aktivitas seperti inilah muncul dilema etika, karena auditor harus membuat keputusan yang menyangkut independensi dan bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, auditor ini kan dalam mengambil keputusan kan dia harus independen. Jadi keputusan dia itu kan harus nggak boleh masuk campur aduk dengan alasan pribadi dia. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa nantinya hasil yang akan dia keluarkan. Selanjutnya yaitu ada etika akuntan. Nah, jadi akuntan itu sebagai profesi untuk memenuhi fungsi auditing harus tunduk pada kode etik atau profesi dalam melaksanakan auditnya terhadap laporan keuangan. Jadi ada 8 prinsip etika yang dimuat oleh kode etik akuntan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab profesi. Nah, tanggung jawab profesi ini adalah anggota atau akuntan tersebut harus selalu bertanggung jawab kepada semua pengguna jasa profesional mereka. Mereka juga harus bisa bertanggung jawab mengembangkan profesi akuntansi dan memelihara kepercayaan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu ada kepentingan publik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Jadi, mereka harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen mereka ataupun profesionalisme mereka. Jadi, mereka tuh harus mementingkan kepentingan publik. Jadi publik tuh harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari seorang auditor ataupun jasa yang menawarkan akuntan tersebut. Yang ketiga yaitu ada integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesionalitas. Jadi anggota itu harus bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa tersebut. Yang keempat yaitu ada objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota, di mana prinsip objektivitas tersebut mengharuskan anggotanya bersifat adil dan tidak memihak. Jadi intinya sama juga kayak auditor tuh ataupun orang yang menaruhkan jasa tuh nggak boleh memiliki sifat yang memihak gitu.
Yang kelima, prinsipnya itu adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi setiap anggota itu harus melaksanakan jasa profesional dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan untuk memastikan klien tersebut memperoleh manfaat dari jasa yang dia gunakan. Jadi ketika seorang klien menggunakan jasa auditor ataupun jasa akuntan publik, maka dia harus memperoleh manfaat dari jasa yang dia gunakan. Yang keenam yaitu adalah kerahasiaan. Jadi setiap anggota harus menghormati kerahasiaan ataupun rahasia ataupun informasi yang diterimanya selama melakukan jasa tersebut. Jadi dia tuh tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang menggunakan jasa tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu ada perilaku profesional. Jadi setiap anggota itu harus berperilaku konsisten. Jadi dia harus teguh pada pendiriannya dan tidak boleh mendapatkan masukan-masukan yang nanti dapat menggoyangkan pendapatnya, dan dia juga harus menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka sendiri. Yang kedelapan yaitu ada standar teknis, di mana setiap anggota harus melaksanakan jasa sesuai dengan standar teknis dan standar profesional, sesuai keahlian mereka dengan secara hati-hati. Baiklah, selanjutnya ada kode etik akuntan. Jadi, kode etik akuntan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian A, di mana pada bagian A ini mereka harus menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan dan memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan akuntan profesional. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. Yang ketiga yaitu menerapkan perlindungan yang tepat untuk mengurangi ancaman tersebut. Yang kedua yaitu ada bagian B dan C. Jadi di bagian ini mereka menjelaskan kerangka konseptual pada situasi tersebut. Baiklah, selanjutnya ada prinsip. Jadi di dalam kode akuntan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kode etik akuntan ini. Jadi yang pertama yaitu adalah prinsip dasar. Nah, seorang akuntan profesional pasti harus mematuhi prinsip dasar etika. Adapun prinsip dasarnya itu adalah yang pertama, integritas, yaitu seorang akuntan itu harus bersikap lugas, jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, seorang akuntan yaitu harus objektivitas. Jadi dia tidak bisa membiarkan bias ataupun benturan kepentingan ataupun pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga yaitu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mereka harus menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien ataupun pemberi kerja tersebut menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan saat ini. Yang keempat yaitu ada kerahasiaan. Jadi, seorang akuntan itu harus menghormati kerahasiaan ataupun informasi yang ia peroleh selama melakukan jasa profesional tersebut, dan ia tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari orang yang menggunakan jasa mereka. Yang terakhir yaitu ada perilaku profesional. Perilaku profesional itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Baiklah, untuk bagian pertama sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Angelina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Sania. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kerangka konseptual, di mana pendekatan kerangka konseptual ini maksudnya yaitu ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh seorang akuntan. Oleh sebab itu, kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pendekatan kerangka konseptual ini juga membantu akuntan profesional
untuk mematuhi ketentuan etika dalam kode etik ini dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Akuntan profesional menentukan tersedia tidaknya perlindungan yang tepat dan dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan perlindungan. Terdapat 5 macam kategori dari ancaman, yaitu yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi ini yaitu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang mempengaruhi pertimbangan atau perilaku dari akuntan tersebut secara tidak layak. Dan yang kedua yaitu adalah ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi ini seperti ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional pada kantor akuntan atau organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang ketiga yaitu ancaman advokasi. Ancaman advokasi ini adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempat mereka bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Dan yang D adalah ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini terjadi ketika seorang akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempat mereka bekerja, atau mereka terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakannya, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak pantas. Dan yang berikutnya yaitu 2 kategori dari perlindungan. Nah, perlindungan ini terbagi 2, yaitu yang pertama adalah perlindungan yang diciptakan oleh profesi perundang-undangan atau seperti perlindungan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu adalah perlindungan dalam lingkungan kerja. Ini maksudnya adalah perlindungan yang dibuat oleh organisasi atau tempat seorang akuntan itu bekerja. Dan yang ketiga dan yang berikutnya adalah benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar lainnya. Ancaman ini dapat timbul ketika yang pertama yaitu akuntan profesional mungkin menghadapi benturan dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika. Ancaman ini dapat timbul ketika akuntan melakukan kegiatan profesional terkait masalah tertentu untuk 2 pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut. Dan yang kedua yaitu kepentingan akuntan profesional terkait dengan permasalahan tertentu berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang menggunakan jasa akuntan profesional. Dan yang berikutnya yaitu penyelesaian konflik etika. Di sini, seorang akuntan wajib menyelesaikan benturan dalam mematuhi prinsip dasar etika. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat digunakan oleh seorang akuntan dalam proses penyelesaian benturannya. Yang pertama yaitu, mereka harus dapat memberikan fakta yang relevan, isu etika yang terkait, prosedur internal yang berlaku, prinsip etika yang terkait tentang hal yang dipermasalahkan, dan yang terakhir adalah alternatif tindakan. Setelah mereka mempertimbangkan hal tersebut, akuntan profesional dapat menentukan tindakan yang sesuai dengan mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi dari setiap tindakan,
Jika permasalahan tetap tidak dapat diselesaikan, akuntan profesional dapat berkonsultasi dengan orang yang tepat di kantor akuntan atau organisasi tempat mereka bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang berikutnya adalah tentang komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola. Ini maksudnya yaitu ketika berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola sesuai dengan ketentuan dalam kode etik ini, maka akuntan profesional atau kantor akuntan menentukan orang yang tepat untuk melakukan komunikasi tersebut di dalam struktur tata kelola organisasi. Setelah mereka mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika seorang akuntan, profesional, ataupun kantor akuntan berkomunikasi dengan bagian tertentu dari penanggung jawab tata kelola, misalnya komite audit atau perseorangan, maka akuntan profesional atau kantor akuntan menentukan perlu tidaknya berkomunikasi dengan seluruh penanggung jawab tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Hairul Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mega tentang peran penalaran moral. Maaf, di slide ini kan ditulis tentang modal. Sebenarnya itu adalah moral. Berarti peran penalaran moral atau moral reasoning. Moral reasoning adalah merupakan sebuah proses penentuan benar atau salah yang dialami seseorang dalam pengambilan suatu keputusan etis. Misalnya gini nih, akuntan di suatu perusahaan ketika memutuskan kebijakan mengenai metode akuntansi apa yang cocok buat perusahaan tersebut. Entah itu perusahaan tersebut menggunakan metode FIFO kah, LIFO kah, atau EVERT kah, ya tergantung perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah model pengambilan keputusan etis. Definisi dari Colbert, penalaran moral adalah sebagai penilaian terhadap nilai. Menurut Colbert, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Maksudnya di sini adalah maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tersebut. Ingat, pada lingkungan sosial. Contohnya kayak gini, jika di Indonesia memberi menggunakan tangan kanan itu sangatlah sopan. Jika memberi menggunakan tangan kiri itu tidaklah sopan. Tapi kalau misalnya di negara barat, mau dia itu memberi tangan kiri atau kanan, menurut mereka itu sama saja. Kemudian yang B adalah ukuran moral reasoning. Kalau ini maksudnya adalah serangkaian paradigma terstandarisasi yang membutuhkan individu untuk memecahkan dilema moral. Metode penelitiannya adalah elaboratif, digunakan untuk menganalisis masing-masing protokol verbal individual terhadap revolusi dari berbagai dilema. Kemudian yang C adalah pendekatan kognitif lingkungan terhadap pengambilan keputusan etis. Menurut Redenatz, pengembangan SEM untuk fokus pada dinamika pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku etis yang belum diselidiki. 8 skala Likert yang bipolar dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu keadilan moral, relativisme, dan kontraktualisme yang dimaksud dalam ukuran. Yang kemudian adalah yang D, model alternatif pengambilan keputusan etis.
Terdapat model pengambilan keputusan etis lain yang dikembangkan secara spesifik untuk profesi akuntansi. Misalnya, untuk lebih memahami situasi di mana auditor dianggap melanggar kode etik dan perilaku profesional AICPA. Lampe dan Finn membuat metode dan proses keputusan etis auditor sebagai proses dengan 5 elemen, yaitu pemahaman, keuntungan, pengendalian dampak, keputusan lain, penilaian lain, dan pengambilan keputusan final. Sekian diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, dengan berakhirnya penjelasan dari teman kita Bang Hairul Amri, berarti berakhir pula presentasi kami mengenai aspek keperilakuan pada etika akuntan. Bagi teman-teman, jika ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.